Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari dengan penuh rasa syukur saat ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Dan terlebih dulu mari kita bersama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Allah yang Maha Kuasa. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa di pagi hari ini Kau masih menyertai setiap kami. Dan kami percaya Kau akan terus menyertai kami setiap hari Bapa. Dan di pagi hari ini kami mau naikkan pujian kami ke dalam tangan-Mu. Bila apa yang kami pujikan Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dan sungguh kami percaya Tuhan Kau hadir di antara setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat bersyukur
Sungguh kami bersyukur Bapa, sebab Kau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Cinta kasih-Mu Tuhan begitu nyata setiap hari buat kami. Dan saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sungguh kami percaya Engkau tanamkan firman-Mu di dalam hati setiap kami Bapa. Dan kami percaya iman kami akan didewasakan dan terus bertumbuh di dalam Engkau melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebuah pertanyaan yang mungkin agak unik. Atau sebuah pertanyaan yang membuat kita flashback di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa saudara memilih jadi pengikut Kristus dan bukan tokoh yang lain? Dan pertanyaan yang kedua adalah, siapakah Kristus di dalam kehidupanmu? Jika kita mau secara jujur menjawab kedua pertanyaan ini, maka saudara akan memahami sejauh mana hubungan saudara dengan Kristus. Dan untuk siapa saudara hidup. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 14-15 Paulus berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan di ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dari ayat ini kita bisa memahami mengapa Paulus sampai berkata di Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus bisa berkata bahwa dia hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus. Karena Paulus menyadari secara penuh siapa Kristus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa hidup memuliakan Allah seperti yang dilakukan oleh Paulus, maka yang pertama, Paulus menyadari dengan penuh kasih Allah dalam hidupnya, seperti yang dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 14a tadi. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Paulus menyadari dengan penuh kasih Kristus di dalam kehidupannya, bahkan untuk keselamatan dirinya, hidup di dalam kekekalan nanti, Kristus pun sampai rela mati baginya. Sekalipun untuk melakukan karya keselamatan, bahwa Yesus harus sampai dianiaya, diolok, dihina, bahkan sampai harus mati di atas kayu salib. Semua itu dilakukannya untuk kasihnya kepada manusia. Paulus memahami dengan penuh, kalau sekarang dia bisa hidup sebagaimana dia ada, itu semua karena kasih Allah yang menguasai hidupnya. Dari orang yang tidak memahami siapa Kristus, bahkan Paulus sampai mengejar-ngejar pengikut Kristus dan menginginkan kematiannya. Tetapi karena jamahan dan kasih Tuhan di dalam kehidupannya, Paulus bisa bertobat dan mengakui secara penuh untuk menjadi hambanya dan hidup untuk Dia. Ini adalah sebuah kesaksian yang sangat memberkati kita. Kalau di dalam
Kisah 22 ayat 4, Paulus berkata, "Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan, kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara." Kemudian di Kisah Rasul 22 ayat 19 sampai 20, jawabku, "Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya." Dari ayat-ayat ini Paulus mengisahkan bagaimana kebencian Paulus terhadap Kristus yang pada akhirnya ditumpahkan kepada para pengikut Kristus. Tetapi sentuhan kasih Allah dalam hidupnya telah mengubah dan memberi warna baru dalam hidupnya, sehingga Paulus benar-benar menjadi ciptaan baru dan bisa berkata, "Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Ini adalah sebuah ungkapan yang luar biasa yang keluar dari hati Paulus. Dia berkata bahwa hidupku saat ini di dunia ini, hidupku yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus sedemikian percaya kepada Kristus sehingga dengan imannya dia mempercayai Kristus, karena Kristus telah mengasihi dia dan telah menyerahkan dirinya untuk kehidupan Paulus. Oleh karena itu Paulus sampai berkata dia berani hidup untuk Kristus, bukan lagi dirinya sendiri yang hidup, tetapi hidup untuk Kristus. Artinya apapun yang dikatakan Kristus untuk dia lakukan, maka dia akan melakukannya. Hal ini bisa terjadi karena Allah benar-benar telah menyentuh hidup daripada Paulus, karena di dalam kemarahan dan kebenciannya kepada Kristus, justru Kristus menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupannya. Di dalam Kisah Rasul 22 ayat 7b dikatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Melalui kebenciannya, Allah telah mengasihinya dan membawa kepada kehidupan, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, adakah kita merasakan kasih Allah dalam hidup kita seperti Paulus merasakan kasih Allah di dalam kehidupannya? Kasih Allah yang menyentuh dan mengubah hidup kita. Karena itu, seberapa besar saudara merasakan kasih Allah di dalam kehidupan saudara, maka sebesar itu pula lah kehidupan saudara diubahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita benar-benar mengenal kasih Allah di dalam kehidupan kita, di dalam semua aspek kehidupan kita, sehingga hidup kita berubah seperti Paulus yang bisa mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Karena Allah begitu mengasihi kita, setiap hari Dia memberikan kasih-Nya kepada kita, tetapi adakah kita merasakan kasih Allah dalam hidup kita? Hanya di bagian yang kita merasakan kasih Allah di dalam hidup kita, di bagian itulah kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan berkata, Tuhan meminta kepada kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jika kita mau mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan, saya percaya kita akan merasakan kasih Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan disitulah kita akan mengalami
perubahan daripada sifat dan karakter kita, dan kita bisa berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Dan yang kedua, kasih Allah membawa Paulus hidup untuk Kristus yang telah mati baginya. Seperti yang dikatakan, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasih Allah yang menyentuh kehidupannya membuat Paulus merasa bahwa di luar Kristus tidak ada lagi artinya. Kristuslah yang menjadi utama dalam hidupnya, seperti yang dikatakan Paulus di Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bisakah kita sampai kepada tahap seperti Paulus di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, sehingga kita sampai bisa mengatakan bahwa di luar Kristus tidak ada artinya lagi, seperti sampah yang tidak memiliki nilai di dalam kehidupan manusia. Adakah kita bisa berkata bahwa Kristus lebih penting dari hobiku, Kristus lebih penting daripada kebutuhanku, Kristus lebih penting dari segalanya di dalam kehidupanku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia seringkali mengorbankan Kristus untuk kepentingan pribadinya. Seringkali kita mengorbankan Kristus untuk hobi-hobi kita. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan hendak berkata kepada kita bahwa Kristus adalah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Kristus terdapat segala sesuatu berkat yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Di dalam Kristus ada damai sejahtera, di dalam Kristus ada sukacita yang belum tentu kita temukan di dalam hobi-hobi kita, yang belum tentu kita temukan di dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar memahami dan mengenal Kristus seperti Paulus, sehingga kita bisa berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan saat kita bisa berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, disitulah kita bisa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Melalui renungan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah kami boleh memahami secara penuh Tuhan akan arti kehidupan kami. Siapakah Engkau Kristus di dalam kehidupan kami? Singkapkan Tuhan, karena ketika kami mengerti arti Kristus di dalam kehidupan kami, disitulah kilas balik, titik balik di mana kami boleh hidup bagi Kristus. Kami boleh hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau akan mengubah setiap kehidupan anak-anak-Mu. Engkau akan membantu mereka untuk mereka tetap fokus kepadamu, sehingga hidup mereka boleh menyenangkan hati-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.